Oke. Hmm, oke, dari record. Jadi kalau misalkan kita tadi udah lihat gitu ya materi dari Pak Rifan, sebenarnya kan raster kalkulator itu adalah perhitungan antar layer raster gitu ya dari per masing-masing pixel yang ada. Kan tadi ada yang sempat jawab gitu ya, kenapa kok pakai data raster gitu ya untuk penggunaan raster kalkulator, kenapa nggak pakai data vektor gitu. Nah, kalau misalkan kita bahas gitu ya, untuk penggunaan data raster itu kan sebenarnya datanya tadi udah benar sebenarnya, datanya kontinu. Maksudnya data kontinu adalah sebentar, aku sambil buatin juga gitu ya. Data raster maksudnya data kontinu di setiap pixelnya itu punya nilai data yang berbeda sehingga bisa kita kalkulasikan antar masing-masing data raster lainnya juga gitu ya. Cuman di dalam analisis raster itu ada namanya tadi ya, sempat dibahas gitu ya. Kalau misalkan tadi ada DEM, ada misalkan curah hujan, terus misalkan ada raster-raster lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam analisis raster ada juga yang namanya indeks. Jadi intinya adalah indeks itu adalah hasil perkalian ataupun hasil perhitungan aritmatik lah gitu ya di antara masing-masing data raster yang sudah ada gitu kan. Banyak ya data raster ya kalau misalkan kalian gabung-gabungkan jadi satu ya akan tetap jadi sebuah peta spasial gitu selama ukuran pixelnya juga sama, selama jumlah pixelnya juga sama gitu ya. Jadi perhitungannya tetap akan keluar. Nah, tapi apakah setiap perhitungan tersebut ada maknanya? Nah, itu yang kita akan cari tahu di beberapa jurnal gitu ya. Penelitian-penelitian biasanya sifatnya mencari tahu apakah nilai indeks tadi gitu ya, hasil perkalian antar masing-masing layer tadi itu punya maksud dan arti. Nah, di dalam indeks yang paling umum gitu ya, indeks yang paling umum adalah namanya NDVI, NDWI, NDBI, dan NDBSI. Nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya. Ini sambil kita buka materi praktikum juga gitu ya, bahwa NDVI dan NDVI, NDBI, NDWI, dan NDBSI itu sebenarnya adalah gunanya untuk melihat tutupan lahan. Nah, kalau misalkan kalian pernah kayak mengerjakan suatu laporan perencanaan kan mereka pasti ada entah itu proyeksi tutupan lahan, entah itu tutupan lahan existing, ataupun rencana tutupan lahan, ataupun rencana penggunaan lahan. Itu kan sebenarnya semuanya dari analisis tutupan lahan gitu ya. Analisis tutupan lahan bisa secara langsung gitu ya pakai ground check, kita digit manual, ataupun kita menggunakan bantuan indeks dan juga bantuan aplikasi gitu ya. Nah, bantuan indeks ini itu kita bisa langsung tahu daerah mana yang terbangun, mana daerah yang vegetasi, mana daerah yang dia air dan sebagainya. Nah, tapi ya tadi ya kan sudah jelaskan juga gitu ya. Namanya indeks dalam suatu rentang nilai gitu ya, itu tidak semua maksud gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya di dalam kali ini gitu ya kita coba carilah iseng-iseng pun ini sebenarnya belum tentu benar juga gitu ya. Iseng-iseng cari aja sih sebenarnya pasnya nilai -1 sampai 1. Nah, beda dengan data dem ya. Kalau data dem ini sebelum masuk ke dalam GIS-nya ya. Kalau data dem kalian lihat di sebelah kiri, oh ini agak macet dikit ya. Ketika kalian lihat data dem di sebelah kiri gitu ya, itu kan ada rentang yang dimaksudkan sebagai nilai ketinggian ya. Terus kalau misalkan kalian ngelihat apa ya data curah hujan gitu ya, misalkan itu kan dia sifatnya yang di sebelah kiri gitu ya. Ketika kita buka di QGIS gitu ya, di bagian sebelah kiri sini. Nah ini kan artinya adalah kalau di dem ketinggian, kalau misalkan di curah hujan ya dia milimeter per tahun atau apa gitu ya. Nah, kalau di dalam indeks gitu ya, karena udah bergabung-gabung semua, satuannya jadi kita nggak tahu gitu. Nah, itu yang harusnya kita cari tahu batasannya mana sampai mana dikatakan sebagai vegetasi tinggi, vegetasi sedang, vegetasi rendah. Nah, itu harus kalian cari tahu. Dan itu ya ada repotnya dalam menggunakan indeks. Tuh. Tuh, itu pengantar terkait dengan indeks sih gitu ya. Jadi nggak semuanya apa raster kalkulator itu satuannya tadi itu kayak langsung MDPL gitu ya. Tadi mungkin kalau kalian ada yang nyoba uh, tesnya dari Paripan itu kan sebenarnya ketika satuannya berbeda-beda kan kita jadi nggak tahu itu satuannya apa gitu ya. Nah, ketika kita nggak tahu satuannya apa ya kita harus mengklasifikasikan sendiri seperti apa
rentang-rentangnya. Nah, karena kita coba gitu ya NDVI gitu ya, di dalam analisis indeks tuh tentunya inputnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang bisa menghitung indeks kepadatan penduduk gitu ya berdasarkan sifat-sifat spasial, misalkan kerapatan bangunan, terus misalkan apa ya kayak ketinggian daerah, terus misalkan dan sebagainya lah. Dan itu kan satuannya juga berbeda gitu ya. Di dalam NDVI terutama ya ini terutama di Normal Difference Index kita menggunakan citra satelit gitu. Kan di awal gitu ya ketika praktikum sama aku sempat jelasin bahwa di dalam satelit itu dia punya yang namanya band ya. Band itu rentang warna yang bisa ditangkap oleh si satelit tersebut gitu. Nah, kita biasanya menggunakan antara Sentinel atau enggak Landsat gitu kan. Kita udah bahas itu di pertemuan-pertemuan awal. Nah, dari masing-masing band ini gitu ya, dia itu punya namanya rentang nilai apa ya, rentang nilai warna gitu ya. Jadi warna tertentu dia warnanya merah, warna tertentu dia warnanya bisa hijau, biru dan sebagainya gitu. Nah, dari masing-masing warna ini itu akan disatukan menjadi satu. Nah, ketika kalian buka Google Maps, kalian bisa melihat apa hutan itu warna hijau, rumah itu warna putih ataupun warna oranye, itu adalah perpaduan dari masing-masing band yang ada di dalam satelit. Biasanya kalau kalian mau melihat normal gitu ya, yang dipakai adalah band red, green, blue. Itu biasanya nanti akan hasilnya akan normal. Tapi gimana kalau misalkan kita campur-campur nih si bandnya yang ada di dalam satelit tersebut. Jadinya apa? Nah, itulah yang dinamakan Normal Difference Index. Kita bisa lihat ya, rumusnya apa gitu. NDVI itu rumusnya NIR itu adalah near infrared gitu ya. Terus dikurang red, per near ditambah red, dia bisa jadi kita bisa tahu vegetasinya di mana saja. Itu kan berarti permainan warna di dalam satelit itu bisa mewakili data-data yang baru juga gitu. Nah, kita coba. Nah, itu kita bisa tes dengan adanya raster kalkulator. Tapi kita sekarang masuk ke QGIS. Di dalam QGIS gitu ya, itu kan ada beberapa kita bisa masukin raster gitu ya, raster terus yang kita pakai dalam saat ini kita pakai Sentinel, tapi sebagai catatan gitu ya, rumus tadi gitu ya, rumusnya sama, near min red per near plus red itu tetap sama pakai satelit apapun, tapi yang membedakan adalah bandnya dari masing-masing satelit itu tuh berbeda gitu. Ada yang pakai eh rate-nya di band 3, kalau Sentinel kan di band 4, dan itu nanti kalian harus cari di Google gitu ya. Ketika kalian pakai data, kalian harus cari di Google bahwa eh, Sentinel band set gitu ya misalkan. Nah, itu nanti kalian bisa tahu bahwa di dalam Sentinel itu ada warna apa aja dan warnanya itu diwakili oleh band apa apa gitu. Gitu. Kita langsung praktek aja gitu ya. Aku juga sudah sediakan datanya sudah cukup lengkap gitu ya. Ada 4 band yang biasa kita pakai. Nah, kalian tinggal buka aja di raster gitu ya. Tinggal buka di raster, buka raster kalkulator. Nah, tadi ya, kita kan sudah sempat, Pak Arifan juga sudah sempat membahas bahwa di dalam raster kalkulator itu sebenarnya bisa melakukan banyak analisis, bukan hanya aritmatik, bukan hanya penjumlahan, tapi bisa jadi reklasifikasi, pemisalan dan sebagainya. Nah, itu ketika kalian punya rumusnya gitu ya, nah, kalian bisa search juga, bisa minta bantuan ChatGPT juga ya untuk tahu rumusnya apa aja yang bisa kalian pakai gitu ya. Bahkan bisa langsung mengereklasifikasi tanpa harus pakai tools gitu ya, di dalam raster kalkulator juga bisa. Nanti kalian coba cari aja gitu ya, apa aja rumusnya, kalian coba familiarkan, kalian bisa pakai raster kalkulator ini sebagai alat analisis tanpa adanya toolbox yang di sebelah kanan ini juga sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman untuk pembelajaran praktikum kita batasin sampai NDVI dan Normal Difference Index lainnya gitu ya. Nah, kita cari tahu gitu ya. Tadi apa rumusnya untuk mengetahui NDVI adalah rumusnya near min red per near plus red gitu ya. Kita search dulu gitu ya. Sentinel-2 itu apa? NIR itu apa? NIR adalah band 11, sorry, NIR band 8, red band 4. Berarti kalau misalkan kita tafsirkan berarti 8 kurang 4, B8 kurang B4 per B8 plus B4. Kita masukkan ke dalam raster kalkulatornya gitu ya.
Kita jangan lupa masukin buka kurung gitu ya. Kalian klik aja. Terus kalian masukin B8 dikurang B4 gitu ya. B8 dikurang B4, tutup kurung gitu ya. Garis miring itu sama dengan per. Kalian buka kurung lagi, terus B8 ditambah B4. Kalian tutup kurung lagi. Nah, tuh masuk rumusnya. Nah, sekarang tinggal beberapa yang di keterangan di result layer-nya lah. Kira-kira mau kalian save di mana gitu ya. Kalian save saja gitu. Bahkan aku save ya. Save misalkan NDVI P2. Karena aku sebelumnya sudah jalanin NDVI 2 gitu ya. Habis itu formatnya GeoTIFF dan yang sekarang ini yang paling penting adalah selected layer extend-nya kalian harus pilih salah satu aja gitu ya di sini ya. Kalian pilih salah satu, nggak usah kalian klik dua, kalian pilih salah satu aja. Terus use selected layer extend. Nah, nanti seluruh yang ada di bagian bawah di sini itu akan mengikuti keterangan CRS. Oke, oke. Oke. Ini nggak enaknya kalau online tuh aku nggak bisa ngelihat kalian progresnya tuh sampai mana gitu. Oke, ketika kalian masukin layer extend gitu ya, layer extend ini yang salah satu yang paling penting gitu. Layer extend ini untuk menentukan batasan gitu ya di dalam raster kalian. Setelah analisis itu batasannya itu di mana, ataupun CRS-nya itu kayak gimana gitu. Nah, ketika kalian salah CRS nanti akan error. Nah, nanti kita akan lihat gitu ya ketika error tuh tanda itu error itu seperti apa. Gitu. Nah, yang paling penting adalah ketika kalian menentukan spatial extend, itu kalian pilih salah satu layer aja di dalam raster band gitu ya. Habis itu kalian use selected layer extend, kalian klik. Nah, nanti akan mengikuti gitu ya. Jumlah kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa di dalam satu kali analisis, dia bisa langsung kalkulasi di sini. Dah, sampai sini. Kira-kira ada yang bermasalah? Oke, rumusnya gitu ya. Kalian masukin di dalam lembar praktikum. Sorry, bukan lembar praktikum. Di tutorialnya kan ada rumus-rumusnya gitu ya. Nah, itu kalian sesuaikan dengan band seriesnya punyanya Sentinel 2. Kira-kira apa yang dikurang, apa yang ditambah, dibaginya seperti apa. Nah, itu nanti tinggal masukin gitu. Nanti ketika kalian mungkin TA gitu ya, ini adalah salah satu metode TA yang paling simpel karena kalian tinggal cari jurnal yang membahas terkait dengan rentang tadi gitu ya, rentang hasilnya. Terus kalian reklasifikasi udah langsung keluar hasilnya. Nanti kalian tinggal susun rencana dari sana. Jadi itu bisa digunakan juga gitu. Enaknya di situ. Oke, ketika kalian sudah selesai semua, sudah kalian running apa sudah kalian masukin semua segala macam kalian sudah sesuaikan, selected layer extend sudah gitu ya. Output CRS yang mengikuti dari selected layer extend-nya gitu ya. Yang penting dia sudah sesuai, kalian tinggal klik OK. Nah, oke, ini ya hasilnya. Ini kalau aku matiin dulu yang sentinel-sentinel lainnya gitu ya. Aku matiin, aku zoom to layer, ya, foto pasuruan juga aku matiin. Tadi ya, sebagai pembahasan di awal gitu ya, di awal-awal uh, mulai praktikum, bahwa yang namanya normal difference, oke, kalkulatornya, oke, tampilannya beda, yang pakai Windows beda ya. Di bagian bawah ada. Coba kalau misalkan masih ada yang error, coba bisa di share screen gitu ya. Aku coba take down share screenku, stop share. Di bagian bawah seharusnya ada. Nah, sebentar, sambil aku juga cari tampilan Windows, raster kalkulator Windows. Oke, coba kalian share screen aja. Ini memang secara tampilan agak sedikit berbeda. Kalau ada yang mengalami permasalahan yang sama,
Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Eh, coba request lagi. Nah, oke. Coba kalian buka raster kalkulatornya Yang yang ini Mas. yang di atas. Oh, bukan, bukan, bukan di situ. Di bagian atas, sebelahnya vektor di atas, Di ini. di bisa coret nggak ya? Annotation, nggak ada sih. Itu di sebelah bagian atas, tuh ada tulisan raster, sebelahnya database, Eh, eh, di atas, kiri atas, kiri atas, kiri di atas. Mas. Atas lagi, yang ada project, edit, view, Mm. itu ada raster, Oh ya. terus raster kalkulator. Oke. Nah, terus Hmm. kalian coba lebarin ini tabnya, gitu ya. Lebarin tabnya. Nah, ini tampilannya cukup sama ya. Jadi kalian masukin rumusnya tadi gitu. Buka kurung. Ini nggak apa-apa kamu ini aja. Nggak usah buka kurung. B8, klik dua kali B8-nya sampai keluar, dikurang, kurang dulu. B4, habis itu tutup kurung, gitu ya. Terus per garis miring, buka kurung, B8 tambah B4. Pak. Oke, tutup kurung. Terus output layernya kalian apa namanya? Kalian masukin gitu ya, klik titik tiganya, diklik untuk di save. Nah, kalian save. Habis itu, lanjut dulu aja. Kalian save dulu. Link zoom-nya tidak bisa diakses. Bentar. Udah. Terus kalian pilih salah satu di kiri atas, sebelum kalian ini, enggak, di sebelah kiri, kiri. Untuk bagian raster band, kalian pilih salah satu aja, raster band. Ini itu di situ, kalian pilih salah satu, Oh, satu, bebas. klik satu aja, klik satu kali, Oh. apa aja. Dah. Terus pencet use selected layer extend, Yes, kalian pencet. Dah, running. Hasilnya 0,9, minus 0,9. Oke, ya sebentar ya, aku coba ini, apa namanya? Aku coba bagiin lagi linknya. Oke, bentar, prosesi PD. Nah, oke, bisa di take down dulu share screen-nya. Aku cobakan hasilnya. Oke, kita share screen. Share. Oke, itu ya. Jadi eh, untuk tahu kalian benar atau tidak gitu ya di dalam eh, perhitungan raster gitu ya. Biasanya kita lihat nilainya dari eh, kiri yang sebelah kiri di sini gitu. Eh, sama ya kalau misalnya normal difference index itu pasti nilainya adalah -1 sampai 1. Nah, ketika kalian mendapatkan hasil di luar itu gitu ya, di luar 1 berarti ada yang salah dalam proses kalian. Nah, tapi ini tidak saklek. Maksudnya adalah ketika kalian masuk ada penelitian lain gitu ya dengan penggunaan indeks-indeks lainnya dari data input yang berbeda-beda, ketika kalian hitung itu bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada itu. Kan seperti yang tadi kita sudah bahas sama Pak Rifan gitu ya, bahwa semakin dikali ya akan semakin besar gitu ya, tergantung pada rumus yang kita pakai gitu. Kalau dibagi dia akan semakin kecil. Nah, itu biasanya normal difference index itu biasanya hasilnya sudah pasti -1 sampai 1. Itu karena dari perhitungan rumusnya. Oke, sekarang gimana cara kalian memaknai gambar hitam putih ini gitu ya? Caranya adalah kalian bisa buka yang namanya ChatGPT gitu ya. Walaupun sebenarnya secara
solusi sebenarnya itu tidak menyelesaikan gitu ya. Jangan pakai ChatGPT, tapi untuk belajar nggak ada masalah gitu ya. Eh, kita akan coba gitu ya untuk memberikan skor gitu ya pada rentang berikut gitu. Di bawah nol gitu ya, di bawah nol itu sudah tidak dianggap sebagai vegetasi. Itu berarti kita bisa jadi itu sebagai lahan kosong ataupun tutupan lahan terbangun. Terus vegetasi sangat jarang 0,0 sampai 0,2 dan seterusnya. Nah, untuk memaknai ini maka kita akan harus reklasifikasi. Nah, kan kemarin sudah diajari gitu ya, ini aku kirimkan rentangnya di grup gitu ya, supaya nanti kalian bisa reklasifikasi sendiri. Oke, mungkin aku nggak harus jelaskan lagi ya untuk reklasifikasi. Masih tidak bisakah link Zoom-nya? Oke, kalian tinggal reklasifikasi gitu ya, sama ya, reklasifikasi by table. Habis itu kalian reclassification table-nya kalian buka, kalian buat 5 kelas, kasih rentang yang sudah aku kirim di grup gitu ya. Minus satu, sorry, minus satu sampai nol, kita kasih poin satu, dalam artian bahwa itu tidak ada vegetasi. Nol sampai berapa itu? 0,2, kita kasih poin 2, vegetasi rendah. 0,2 sampai berapa? Aku juga lupa nih. 0,2 sampai 0,4 dia adalah poin 3, 0,4 4 sampai 0,6 poin 4, di atas 0,8 di atas 0,6 maka dia masuk poin 5, 0,6 sampai 1 ya 5. Sudah, kalian buat tabelnya seperti itu gitu ya. Coba ini aku biarkan dulu. Aku biarkan dulu gitu ya biar kalian gampang. Kalian reklasifikasi, kalian udah ada di dalam ininya juga. Aku udah kirim juga gitu ya. Terus ketika kalian udah, kalian oke kan saja. Di situ kalian coba save to file. Save aja, misalkan hasil calculation, NDWI terklasifikasi. DWI terklasifikasi. Ketika udah, kalian coba run. Oke, hasilnya kan. Terus kalian tinggal kasih simbologi. Simbologi properties. Simbologinya kalian pseudo color kalian kasih warna misalkan karena vegetasi aku pengen warna hijau, terus kalian apply. Oke, sudah. Bentuk pola teman-teman di sini ada yang tertinggal kah atau masih ada yang bermasalah? Silahkan. Unstable. Ya, apakah ada yang tertinggal gitu ya? Biar nanti kita coba review mundur gitu ya. Tuh. Oke, nggak ada reaksi ya. Mungkin aku anggap sudah sampai sini gitu ya. Oke, kita bisa lihat gitu ya. Kita bisa lihat bahwa hasil dari NDV itu menentukan seberapa tebal vegetasi dalam suatu wilayah. Kalau kalian pengen coba gitu ya, kalian tinggal buat aja base map-nya gitu ya. Kalian bisa buat base map dari web map service.
Habis itu kalian tambahkan Google Satelit. Tuh, misalkan ya, kalian tambahkan Google Satelit. Terus kalian coba bandingkan gitu ya, kondisi apa NDVI dengan sorry bukan NDWI ya, NDVI. NDVI mana rename? NDVI. Ya, kalian bisa bandingkan gitu ya hasil yang sudah kalian dapat dengan kondisi aktualnya itu seperti apa gitu ya. Kalian bisa on off kan layer gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya bahwa ada gunung di sini gitu ya. Dan ternyata gunung tersebut itu memang sudah ada tidak ada vegetasi di bagian puncaknya gitu. Kita tadi sudah ingat bahwa kita kasih reklasifikasi poin satu tadi adalah tidak ada vegetasi sama sekali di daerah tersebut. Maka di atas gunung tersebut akan mendeteksi bahwa memang daerah tersebut tidak ada vegetasi. Seperti itu. Terus kita lihat lagi ya, misalkan di kota Pasuruannya nih, di pucuknya, kita bisa kelihatan gitu ya, bahwa di daerah sini gitu ya, itu bukan kota, ternyata itu hanyalah tambak gitu ya. Ini kan kelihatan ya, kalau itu adalah tambak. Dan vegetasi tidak membaca uh, seperti definisi yang tadi sudah di dalam ChatGPT tadi ya. Ketika air ataupun tidak ada vegetasi, maka dia membaca menjadi satu bagian gitu. Berarti jawabannya adalah ketika kalian lihat gitu ya, dia sama-sama warna putih gitu ya. Dia tidak membaca sebagai sebuah vegetasi. Itu. Terus kita bandingkan lagi gitu ya. Mana sih perkotaannya coba ya aku lihat ya. Perkotaannya ini yang di sebelah sini gitu ya. Dia membaca sebagai tidak warna putih tapi tidak warna hijau gelap juga gitu ya. Berarti memang dia sebagai band warna gitu ya ketika di dalam perhitungan ini dia membaca sebagai di tengah-tengah perumahan tersebut juga tetap masih ada vegetasinya kok walaupun memang misalkan tidak padat ataupun tidak se apa ya tidak se ya itu ya tidak sepadat di daerah-daerah tertentu terutama daerah-daerah yang pegunungan gitu ya. Nah, itu untuk merinterpretasikannya eh, dari NDVI itu seperti apa gitu ya. Terus gimana caranya kita bisa ngitung luas dari per masing-masing kelas ini gitu ya. Kan kita udah kasih 5 kelas gitu ya, 1 sampai 5. Terus gimana caranya kita buat kelas? Ya kalian tinggal eh, ubah dari raster ini menjadi poligon gitu. Caranya adalah kalian tinggal gunakan namanya polygonize raster to vector. Jadi itu ya intinya di dalam analisis raster itu sebenarnya kita udah nggak ngobrolin analisis vektor ya yang kayak misalkan merge, dissolve, clip itu kalian harus sudah pasti paham, harus paham di compare gitu ya. Kalian tinggal implementasikan aja di dalam QGIS-nya, kalian tinggal search, kalian tinggal atur gitu ya. Tapi di dalam analisis raster yang harus kalian pahami gitu ya, reclassify satu gitu ya, karena pasti di dalam semua analisis membutuhkan reclassify gitu ya. Terus yang kedua adalah polygonize, raster ke vektor tadi kan, polygonize gitu ya. Sesuai dengan namanya, dari raster mengubah jadi polygon maka namanya polygonize gitu ya. Kalau raster menjadi dari polygon menjadi raster namanya rasterize. Nah, itu satu tools yang biasa kayak apapun hasil dari rasternya gitu ya, pasti ujung-ujungnya kalau nggak direklas, dipolygonize atau udah, makanya kita polygonize aja gitu. Kita masukin NDVI terklasifikasinya, terus coba kalian save, misalkan NDI vector, NDVI kalian tuh ya, kalian tadi ya polygonize. Mas, off mic, Mas. Ya ya ya, sorry sorry, tiba-tiba ketendang ya. Tadi penjelasannya sampai mana ya? Desktop satu, kita share screen. Sorry nih. Ya biasa ya, kita langsung lanjut aja gitu ya. Aku coba sekalian selaraskan aja. Bentar ya, harus penyesuaian lagi. Nah, oke. Di sini kalian biasa lah ya polygonize gitu ya. Kalian masukin NDVI yang sudah terklasifikasinya, kalian drag and drop ke dalam bisa. Default aja gitu ya, isi di dalam
menubar di sini, terus vectorize-nya kalian save. Itu sekalian terang. Nah, ini mengubah untuk menjadi poligon untuk menghitung luasnya dari masing-masing ininya, apa namanya, kelas yang sudah kita klasifikasi tadi. Oke, kita tunggu. Oke. Jadi, gitu ya, setelah kalian NDVI gitu ya, NDWI dan sebagainya, itu tuh sebenarnya pada dasarnya semuanya sama. Rumusnya itu sama. Tapi yang membedakan hanya penggunaan bandnya tadi gitu ya. Tadi B8 kurang B4 gitu ya. Nanti ketika kalian hitung NDWI bisa jadi kayak B4 kurang B3 dibagi B4 tambah B3 dan seterusnya gitu ya. Kalian tinggal cari klasifikasinya seperti apa gitu ya. Habis itu ketika kalian sudah dapat, kalian tinggal hitung luasnya. Mungkin ada yang masih masalah dalam perhitungan luas gitu ya. Bisa di apa ya, bisa sharing aja gitu ya permasalahannya seperti apa. Kalau aku di kelasku biasanya sifatnya konsultasi aja gitu ya. Apalagi kalau misalkan alat analisisnya sudah sebelum-sebelumnya sudah pernah diajarkan. Jadi kan kalian tinggal tinggal implementasi aja. Gitu. Ini lagi di polygonize. Coba kita hitung luasnya ya. Setelah kita hitung luasnya selesai, maka sebenarnya penggunaan raster kalkulator untuk normal difference itu sudah selesai. Nah, nanti kalian tinggal di dalam post test, di dalam post test, di dalam kuisnya kalian tes aja gitu ya, berbagai macam uh, normal difference lainnya dengan rumus yang sama. Kalian coba ulangi gitu ya, kira-kira hasilnya seperti apa. Intinya adalah ketika kalian sudah raster kalkulator dan hasilnya ternyata tidak -1 sampai 1, maka berarti ada yang salah dalam analisis kalian. Itu. Oke, ini udah selesai ya. Habis itu kita hitung luasnya. Tapi sebelum kita hitung luasnya, ketika kalian buka open attribute table gitu ya, dia masih sifatnya tersendiri gitu ya. Ada 5 4 4 5 4 dan seterusnya gitu. Kita pengen langsung klasifikasikan jadi satu 5 ya 5 aja gitu. Nggak usah ada banyak 5 5 5 5 5 gitu ya. Nggak usah per komponen tapi langsung disatukan. Kalian tinggal dissolve. Dissolve. Masukin NDVI-nya, terus kita pilih dissolve field-nya gitu ya. Yang pengen kita satukan itu di apa, di kolom apa. Kolom di N, kalian centang, kalian oke. Setelah itu kalian run. Juga masih proses lumayan lama. Oke, kita nanti bahan dari kuis pakai bahan yang sama saja gitu ya. Cuman aku pengen perhitungannya mungkin sampai klasifikasi. Nanti aku akan kasih rentang-rentangnya gitu ya, biar nanti bisa disesuaikan dengan rentang yang sudah ada. Kalian hitung luasnya, terus coba kalian interpretasikan. Karena tadi ya seperti apa yang dikatakan Pak Rifan gitu ya, dalam kuliah itu tuh sebenarnya bukan urusan kalian itu selesai atau enggak gitu ya. Bagus apa enggak datanya atau hasilnya bagus atau enggak. Cuman sebenarnya kalian itu diminta untuk paham enggak dengan teori di balik suatu analisisnya. Itu itu lebih penting. Jadi ketika kalian ditanya gitu ya, 2 tahun yang akan datang, apakah kalian bisa menjawab ataupun bisa menjelaskan lagi karena kalian sudah paham secara teorinya. Nah, itu kalau di praktikumku, aku tidak fokus pada teknis gitu ya. Setelah kalian paham, satu kali running, running selanjutnya sama, ya sudah, kalian lakukan hal yang sama gitu. Gitu. Terus, apa lagi ya? Ini sambil kita nunggu ya, sambil kita nunggu. Oh ya, perhitungan NDVI gitu ya, Normal Difference Index, itu tuh sebenarnya tidak melulu harus di QGIS. Kalian bisa pakai GE. Nah, gimana caranya?
mungkin kalau aku suruh jelasin codingnya lagi ya juga agak panjang gitu ya. Cuman kalian bisa manfaatkan yang namanya adalah ChatGPT gitu ya. Kalian tanya di ChatGPT gitu ya. Ini mungkin salah satu-satunya praktikum yang mengajarkan ChatGPT ya. Sekarang berikan saya coding untuk menghitung NDVI di daerah Kota Pasuruan gitu ya. Atau di kabupaten aja, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan GE. Tuh, jika kalian search gitu ya, nanti kalian akan coba ketemu gitu ya apa aja komponen-komponennya. Biasanya kalau aku di bagian atasnya ini ya variabel Pasuruan ini biasanya aku hapus gitu ya. Karena kita biasa tadi ya, kalau di awal GE kan kita bisa masukin SHP itu, habis itu ntar kita ganti AOI aja, terus nanti kita ganti semuanya jadi AOI gitu. Ya kalian tinggal tanya aja gitu. Saya sudah punya SHP-nya gitu ya. Saya punya SHP-nya dengan apa ya? SHP dengan nama dengan nama AOI di Kabupaten Pasuruan daerah sesuai dengan AOI di search. Sudah, dia akan proses, kalian masukin running, sebenarnya sudah ketemu gitu ya. Kan yang paling penting sebenarnya di dalam analisis adalah pemahamannya. Kalau caranya ya sudah kalian bisa gunakan AI juga gitu. Kalau kalian untuk belajar, kalau untuk ujian ya jangan menggunakan itu gitu. Wah, lama ya di solve-nya ya. Karena cukup banyak datanya ya. 200.000 poligon. Oke, kita close saja, jangan di cancel, biarin dia proses. Setelah itu mungkin itu aja gitu ya terkait dengan praktikumnya. Nanti mungkin teman-teman ada yang ditanyain dulu nggak terkait dengan si normal difference index-nya. Nah, nanti kalian berarti ngerjakan sisanya aja. NDWI, NDBI, dan NDBSI. Semuanya sudah ada di dalam apa eh, rumusnya gitu ya. Kalian bisa search rumusnya aja gitu ya. Rumusnya pakai apa gitu ya. Di NDWI, NDBI, dan NDBSI gitu ya. Dia sama aja gitu ya. Kalau NDWI dia menentukan kira-kiranya apakah dia terdapat muatan air atau tidak di dalam suatu daerah gitu ya. Terus NDBI kita bisa langsung tahu apakah daerah tersebut terbaca sebagai sebuah bangunan gitu ya. Terus kalau NDBSI apakah ada daerah di situ tuh terbaca sebagai daerah lapangan kosong tanpa vegetasi kan namanya bare land ya. Bare land itu kan dia tidak punya vegetasi jadi tidak punya warna. Biasanya warnanya lebih ke oranye. Nah, ketika udah warnanya oranye dia akan membaca sebagai si NDBSI tadi. Oke, sudah itu nanti kita kuisnya sifatnya open book aja biar nggak terlalu ribet gitu ya. Cuma nanti aku coba perbaiki juga. Nah ya di solve-nya masih cukup lama gitu ya. Cuman nanti kalian bisa hitung luasnya gitu ya. Pokoknya aku mau sampai perhitungan luas dengan data yang sudah ada. Nanti aku akan kirimkan soalnya juga gitu ya. Aku akan kirimkan soalnya, tapi mungkin soalnya agak sedikit berbeda, tapi komandonya tetap sama. Nanti perhitungan sampai luas. Aku pengen coba tahu apakah kalian bisa hitung sampai luas atau tidak. Luasnya nanti satuannya ditulis juga di dalam soalnya. Gitu. Ya. Itu aja mungkin dari teman-teman di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman?
Oke, kalau misalkan nggak ada, nanti mungkin kita akan coba mini post test. Kita potong sampai raster kalkulator gitu ya. Mungkin di minggu depan, jadi nanti kuisnya kita gabungkan sama MCDA juga. Nanti kalian belajar MCDA ya, sudah ada juga tutorialnya di dalam drive di description group. Kalian bisa belajar juga terkait dengan multi criteria decision analysis. Jadi kalian bisa belajar. Nanti akan aku buatkan soal, 5 soal. Kita akan coba 2 kali sesi gitu ya. Misalkan sesi pertama nanti di minggu depan 45 menit kalian bisa mengerjakan sejauh apa. Nah, nanti selanjutnya dibawa pulang aja gitu ya. Cuma nanti muatan soalnya akan aku buat agak gabungan-gabungan gitu lah. Nanti kalian bisa enggak kira-kira memahami pertanyaan gitu ya, memahami pertanyaan dan kalian mengelaborasikan dengan alat analisis yang sudah diajarkan. Apakah sudah paham atau tidak gitu. Itu. Terus permasalahan selanjutnya, kalau misalkan kalian teman-teman di sini ada yang bermasalah terkait dengan penggunaan QGIS gitu ya, gimana cara buat field segala macam, chat aja aku nggak ada masalah. Biar nanti disesuaikan aja gitu ya, caranya gimana, biar nanti kalian juga paham terkait penggunaan QGIS-nya. Kan hanya berbeda tampilan saja, cuman QGIS hasilnya biasanya lebih stabil dan juga open source, jadi nggak ada bajak membajak gitu ya penggunaan QGIS, jadi lebih enak aja gitu. Jadi biar biar enak kalian bisa sesuaikan aja gitu ya. Kira-kira permasalahannya di mana? Apakah ada kesulitan dalam penggunaan QGIS-nya? Misalkan Mas saya nggak bisa ngitung area gitu, atau Mas saya nggak bisa ngedit di apa ya di bagian field-nya ketika di attribute table. Aku nggak bisa milih yang bagian-bagian tertentu aja. Nanti itu bisa kabarin aja gitu. Ke aku kira-kira permasalahannya di mana. Itu aja praktikum kita hari ini. Aku juga kasihan sama kalian udah dari jam berapa ya tadi? Dari jam 12 ya. Oke. Oh, pas nih. Dikit lah sebelum sebagai penutup nih ya. Sebagai penutup, di solve-nya udah jadi. Tuh ya, kita open attribute table, kita lihat tabelnya gitu ya. Sudah sesuai dengan klasifikasi kita 1, 2, 3, 4, 5. Tuh ya, ya udah kita tinggal edit saja. Tuh ya. Ini ada misalkan ke klik biru gitu ya. Ini untuk manajemen field gitu ya. Sekalian aku sambil jelasin dikit gitu ya. Ada yang ke klik biru. Kalau ke klik biru kan ketika kalian lihat di petanya, dia akan memilih daerah yang kelasnya 5 tadi. Bentar, mana ini? Ini dia di solve, dia proses. Yang warna-warna kuning ini adalah kita memilih gitu. Kita mengselect daerah tersebut karena daerah tersebut kelasnya sudah 5. Nah, caranya gimana untuk tidak apa ya, untuk melepaskan ini gitu tuh. Dia merah-merah semua gitu. Nah, untuk melepaskan ini kalian tinggal buka lagi attribute table-nya. Sorry. Kalian buka attribute table. Setelah itu kalian klik yang namanya ini. Deselect all feature. Nah, terus ketika kalian balik lagi, maka dia sudah tidak terselect. Oke, selanjutnya kita mau hitung luas. Berarti kalau kita mau hitung luas tinggal tambah field, new field, gitu ya, new field kita tambahin atau tanpa new field juga bisa pakai field calculator. Field calculator itu untuk perhitungan biasa gitu ya. Terus kita klik gitu ya. Pilihannya 2, kita update kolom yang ada atau kita mau buat kolom baru. Nah, buang baru dengan nama misalkan luas. Ketika sudah kita masukin luas, kita tinggal sesuaikan dengan jenis kolom kita tuh. Integer itu bilangan bulat,
Oke, ya, maaf ya, internetnya kayak stabil gitu ya. Oke, tadi sampai kita jelasin lagi ya. Oke, kita share ini secara singkat saja gitu ya. Jadi ketika kalian sudah kepilih salah satu gitu ya, ketika kalian mau diselect atau kalian mau nggak mau apa ya kayak yang nggak mengselect inilah gitu. Dia kalian mau diselect si yang kalian pilih, kalian tinggal klik yang merah di sini. Itu untuk diselect all feature-nya. Oke, terus untuk buat field baru gitu ya, buat kolom baru, kita kan menghitung luas nih ya. Kita menghitung luas, maka kita tinggal pakai field kalkulator atau new field. Tapi kalau kalian pakai new field, kalian harus isi masing-masing dari barisnya. Nah, kalian tinggal pakai kalkulator aja biar dia langsung satu kolom terisi semua gitu ya. Terus create new field, output field name-nya kalian ubah menjadi misalkan luas gitu ya. Terus kalian sesuaikan dengan kondisi yang kalian butuhkan itu apa gitu ya. Field type whole number itu dia bilangan bulat gitu ya. Jadi nggak ada komanya. Terus decimal number itu ada komanya. Teks ya teks gitu. Dia hanya bisa kita masukin teks. Terus kita akan pakai decimal number gitu ya. Karena kita kan pengen ngitung luas. Decimal number. Habis itu kita tinggal dolar area. Dolar area. Terus kita bagi 10.000 untuk tahu eh, luasan per hektarnya itu berapa. Sudah, kalian tinggal apply saja. Apply, dia proses, sudah ketemu luasnya. Tapi ingat ya, sebelum kalian perhitungan luas, ini juga kesalahanku, aku baru ingat bahwa ketika kalian mau perhitungan luas, satuannya di sini, di properties kalian, kalian harus cek bahwa di information, di source, dia harus WGS 49S, UTM zone. Dia harus UTM zone atau menyesuaikan tempat ya 48N atau 48S gitu-gitu ya pokoknya kalau di Jawa Timur kan biasa pakai 49S kita harus ubah ini dengan cara reproject layer tidak bisa lewat sini tidak bisa lewat properties jadi kita harus reproject layer dulu nah, reproject layer reproject layer kita di softnya kita reproject jadi 49S lalu kita run itu. Nah, ketika sudah di reproject, ini satuannya baru meter. Jadi ketika kalian bagi 10.000 tadi, satuannya juga jadi hektar. Sedangkan kalau tadi WGS 84, satuannya kalian itu tidak meter. Jadi itu nanti akan menimbulkan masalah. Gitu. Terus sudah setelah itu kalian buka properties, bukan properties ya. Kalian buka attribute table, kita hitung ulang ya. Open attribute table, habis itu kita fill kalkulator. Ini udah langsung ya. Dia di projected. Oke, dia udah ada, tapi kita coba update aja ya untuk memastikan bahwa hitungannya sudah benar. Kalau tadi new, create new gitu ya, sekarang kita update. Kita benerin, kita sesuaikan lah gitu ya. Kita update, pilih luas, terus kita masukin rumusnya. Dolar area dibagi 10.000. 10.000 benar, atau 100.000. 10.000, setelah itu kalian apply, processing, nah, kalian luasan hektar di wilayah tersebut. Ya, klik OK. Sudah, jangan lupa kalian save gitu ya. Untuk update di fieldnya, kalian save edit, lalu kalian matikan pensilnya. Sudah, kalian sudah menemukan luasannya. Sekarang, misalkan aku mau tambahin keterangan-keterangan lainnya gitu ya. Satu tadi itu apa? Dia tidak bervegetasi gitu ya. Kalian tinggal buat field baru aja, misalkan dikasih nama keterangan. Terus kalian ubah jadi teks. Udah, kalian uh, tulis saja asal dulu gitu ya. Sorry. Keterangan teks. Ketika kalian mau ngasih nama, kalian harus kasih yang namanya tanda petik. Kalau sifatnya dia tulisan kalian mau input, itu kalian harus kasih tanda petik dulu. Misalkan namanya apa? Tanpa vegetasi. Ya,
Kalian tinggal apply. Sorry, keterangan create new field, text string, dia bermasalah. Kenapa ini? Oke, kalau nggak bisa pakai field kalkulator, ini berarti pakai opsi lainnya gitu ya. Pakai new field aja. Kalian kasih nama keterangan. Habis itu kalian kasih teks. Nah, teksnya mau seberapa panjang? Nah, ini length. Length itu mengatur terkait seberapa panjang teks yang kalian bisa mau masukin. Gitu. Misalkan aku mau masukin 20. Length ini juga hitungannya per karakter. Berarti ini bisa memuat 20 karakter. Klik OK, terus kalian ganti. Tanpa vegetasi. Tadi dua itu apa? Kalau dua itu adalah, kita buka lagi. Dua itu, sebentar. Vegetasi dua itu rendah. Sorry, ini yang DVI ya. Dua, dua. Yang DVI. Dia tidak ada, berarti ini rendah, sedang, cukup rapat, rapat, sangat rapat ya. Kita sesuaikan saja dengan isinya. Oke, ini tanpa vegetasi, vegetasi rendah, habis itu vegetasi sedang, terus vegetasi cukup sedang, gitu, cukup tinggi, gitu bisa juga. Habis itu vegetasi terapat. Sudah. Jika kalian selesai, kalian save, kalian matikan pensilnya. Sudah. Kalian sudah menghitung luas, sudah kasih keterangan juga, gitu ya. Oke, ini kurang satu. Sudah kasih keterangan juga. Oke. Ya itu tadi ya. Ketika masukin lengthnya tadi cuma 20, dia cuma bisa masukin 20 karakter. Jadi I-nya saja nggak bisa masuk. Tapi ya itu intinya. Kalian matikan gitu ya. Sudah. Kalian sudah dapetin keterangannya. Kalian tinggal simbologi aja. Di simbologi, dari projector tadi sudah di-save. Kalian properties, kalian simbologi. Simbologi, categorize, value-nya keterangan gitu ya. Terus itu kalian classify. Gitu ya. Nah, kalian apply. Ya, nanti kalian bisa atur warnanya apa gitu ya di sini. Kalian atur pick color gitu ya. Warnanya apa? Sorry, bukan ini warnanya. Misalkan kalian pilih jadi warna ini gitu ya. Kalian tinggal choose color aja. Sorry, bukan pick ya. Choose color. Kalian atur gitu. Nah, ini lagi loading lama karena hasilnya cukup banyak bagian-bagian vektornya. Ya, ini kelihatan jelek ya, ada item-itemnya. Kalian tinggal buka properties lagi gitu ya, di simbologi saja. Kalian buka simbologinya untuk ngilangin item-item tadi, kan hasilnya jadi item-item ya. Kalian simple fill, terus uh, solid line kalian ganti jadi null line aja. Kalian ganti semua. Di simple fill-nya, kalian solid line-nya kalian ganti null line. Simple fill, solid line, null line. Simple fill, solid line, null line. Simple fill, null line. Kalian apply. Ya, sudah kelihatan. Kalian bisa lihat gitu ya. Yang vegetasi rendah di mana. Dia masih processing juga ya, cukup berat ya. Yang tanpa vegetasi di mana gitu ya. Itu bisa kelihatan. Sudah, itu data tutupan lahan. Nanti sisanya kalian tinggal bisa klip, bisa atau apapun, kalian terserah untuk digunakannya seperti apa. Itu aja terkait dengan praktikumnya. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Monggo, silahkan. Terus apa ya? Terus praktikumnya mungkin sampai jam 12 malam aja. Nanti disesuaikan gitu ya.
Kalian kerjakan terserah kayak gimana. Eh, aku sarankan untuk tidak baca modul gitu ya, supaya kalian paham caranya gimana untuk penggunaan QGIS-nya, jadi bisa enak pakainya di modul. Karena kalau lihat modul kan berarti kalian cuma tinggal ngikutin click and run. Kalian nggak paham eh, tools ini ada di mana, penggunaannya seperti apa, dan sebagainya. Itu terkait dengan praktikumnya. Monggo silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, udah mungkin itu aja. 1,5 jam ya untuk praktikum. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti apa gitu ya. Nanti di eh, kuisnya nanti bisa dikerjakan, bisa sampai jam 12 malam 23.59 hari ini. Nanti aku tunggu di pengumpulannya. Mungkin nanti aku kirimkan link pengumpulannya lagi juga. Itu aja ya, mungkin ya terkait dengan praktikum kali ini. Nanti kita minggu depan ketemu mungkin akan lebih panjang. Kita pakai MCDA gitu ya analisisnya, tapi nanti mungkin akan disesuaikan dulu deh. Aku pengen lihat kuis kalian yang sekarang kira-kira apakah prosesnya udah sesuai atau belum gitu. Apakah memang ada yang masih bermasalah dan sebagainya. Nanti kita coba lihat kondisinya seperti apa. Kalau misalkan memang kalian setidaknya butuh untuk pengajaran QGIS, nanti aku akan kasih QGIS juga gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mas tadi atribut tabel saya ada FID-nya, nggak DN aja. Iya, nggak apa-apa. FID itu sebagai keterangan untuk eh, dia itu poligon keberapa. Sebenarnya itu. Dia poligon pertama kah, kedua, ketiga, itu kan sampai banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan ada FID-nya, ketika kalian di-solve, kalian yang dicentang nanti ketika di-solve DN-nya aja, jangan FID. Karena kalau kalian di-solve dua-duanya, berarti dia menyatukan yang sama di dua kolom. Jadi kalau kolom pertama ada tiga, dia cari yang tiga juga, tapi di baris yang sama di di kolom FID tadi dia harus cari yang nilai DN-nya juga tiga, baru kepilih. Nah, nanti kalian hasilnya jadi jelek untuk di solve. Nah, kalau misalkan itu ntar ketika kalian di solve, DN-nya yang dicentang ya, jangan jangan FID-nya. Gimana? Connect? Aman? Apakah aman? Gimana? Mas, Ah, kalau ah, ah. kalau sudah dicentang di N aja, tapi pas di dissolve tetap muncul FID-nya itu gimana? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kan yang penting nanti kita ketika kita ngasih keterangan nih, sebentar ya. Ini kan masih nge-share ya. Ketika sorry, ketika kita lihat ininya apa namanya di dalam dissolve-nya gitu ya. Misalkan aku coba buka yang reproject ya. Nah, ini kan dia kalau yang kalian keluar FID ya di sebelah kirinya gitu ya. Nah, tetap kalian nanti untuk memberikan keterangan itu sesuaikan dengan DN. Karena DN itu diartikan sebagai keterangan dari kelas yang sudah kita buat. Gitu. Gimana? Masih ada yang bermasalah? Oke, aman. Ada lagi? Mungkin ada yang raster kalkulatornya error, bahkan.
apakah ada yang rasa kalkulator error? Ini aku stop share dulu. Sekalian aku buatin pertanyaan buat kalian. Ya, ini, monggo silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mana? Apakah ada? Oke, apakah ada? Coba. Oke, kalau udah gitu ya, aku bisa tutup praktikumnya. Nanti mungkin sekitar berapa? 15 menit atau 10 menit lagi, aku kirimkan pertanyaannya. Tapi bahannya tetap pakai yang sama ya. Bahannya tetap pakai yang sama, cuman difference indexnya yang berbeda. Nanti kalian bisa lihat gitu ya, permasalahannya ada di mana, kesulitannya ada di mana, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Kira-kira gimana? Kalau misalkan ada yang bingung, bisa tanya gitu ya. Ini kan juga cuman kuis gitu ya. Aku juga udah ngeliat sih beberapa hasil dari yang kemarin, ada yang sudah sesuai juga, tapi masih ada yang belum gitu ya. Jadi nanti mungkin kalian kalau misalkan ini butuh diskusi antar kalian, ya monggo-monggo aja gitu ya. Kan sampai jam 12 malam ini. Karena butuh juga terkadang diskusi kayak gitu. Oke, itu aja terkait dengan praktikumnya. Mungkin aku cukupkan sampai berjumpa di minggu depan di jam yang sama nanti. Masuknya bareng Pak Rifan juga aku di jam yang sama itu aja. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Masih banyak.